Pokoknya Prabowo nanti tenang, Prabowo tenang, tenang gigi, tenang. Rakyat itu jamin. Rakyat Jakarta, woi, ntar dipimpin sama Aing, bakal menang, bakal sejahtera. Begitu rakyat Jakarta lu janjiin. Kenapain Prabowo lu janjiin? Aduh, ngeri. Dipimpin ku Aing sia, bakalan Jakarta, bakal sejahtera. Gitu, kok Prabowo tenang? Kalau RK menang, ntar Prabowo tenang. Gimana cara mikir otaknya gimana? Jangan jadi pemimpin itu jadi pemimpin jadi-jadian gitu loh. Di satu sisi katanya pro rakyat, tapi di satu sisi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal, Senin 2 September 2023. 2023 24 sih? Kok rasanya kayak 2023 nih, ya kan? Kok lama banget? September, Oktober Jokowi lengser. Lama banget seolah-olah kayak 2 tahun gitu. Padahal cuma sebulan lagi. Kalau udah mau lengser ya udah gitu. Bikin kebijakan tuh yang nggak usah aneh-aneh gitu. Pertalit lah dibatasin lah, pertalit lah mau dihilangkan atau gimana gitu. Pertalit lah pakai barcode lah, mau ngapain. Emang sebentar lagi udah selesai, mau ngapain lagi. Udah nikmatin aja hidup, ya kan? Itu juga kalau tenang ya, kalau tenang. Kalau bisa tidur gitu kan. Atas berbagai kezoliman selama ini yang dilakukan oleh rakyat, ya kan? Kepada rakyat. Gimana itu? Ini belum nongol satu jolim yang lain. Nauzubillah. Ridwan Kamil. Kalau menang nanti Prabowo tenang, Jakarta diurus koalisi. Koalisi apaan? Koalisi rakus. Ridwan Kamil Suswono. Koalisi yang segitu banyak itu, Kim Plus. Koalisi apaan? Pokoknya masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana? Otak Ridwan Kamil ini? Justru dia sendiri yang bikin kegaduhan, bikin keonaran. Dia pernah bilang di jejak digital itu bahwa orang Jakarta itu tengil, orang Jakarta itu suka pamer, hedon. Si Ridwan Kamil sendiri ini yang bikin orang Jakarta nggak tenang gitu kan. Kok sekarang dia bilang, kalau kita menang berarti nanti ini Prabowo tenang diurus koalisi Jakartanya. Justru Prabowo malah nggak tenang, ya kan? Kalau Ridwan Kamil ini jadi gubernur, makanya tenggelamin. Apalagi ada jejak digital Ridwan Kamil ini. Ya kan? Dia pernah bilang DPR itu dewan penipu rakyat. Tuh, oposisinya orang yang paling oposisi, nggak pernah bilang dewan penipu rakyat. Tapi dia, orang yang menikmati jabatan, bisa-bisanya bilang dewan penipu rakyat. Ya, ini jejak digital dia nih, tuh ya. Justru orang-orang kayak gini bikin gaduh nanti di Jakarta. Bikin gaduh, bikin orang nggak tenang hidup, ya kan? Jalankan roda pemerintahan dan nggak stabil nanti Jakarta, ya kan? Kalau diurusin sama orang-orang gaduh kayak gini, ya kan? Sekarang dia mau ceritanya kayak orang kasih garansi. Pokoknya kalau kami menang, Prabowo tenang, Jakarta diurus koalisi. Apaan? Bodoh amat, mau Prabowo tenang kayak mau Prabowo gelisah kayak. Emang dia ini jadi gubernur Jakarta, emang karena Prabowo? Ya kan rakyat Jakarta yang milih gitu loh. Harusnya bilang tenangnya ke rakyat Jakarta, bukan Prabowo. Ada Prabowo tanpa ada Prabowo, ya kan? Tetap aja itu Jakarta harus punya pemimpin kan gitu. Dan yang penting jangan Ridwan Kamil. Kenapa? Karena dia ini jejak digitalnya bikin gaduh gitu kan. Bakal calon gubernur DKI Jakarta ya kan Ridwan Kamil. Ya semoga gagal, semoga hancur. Amin. Allahumma amin. Mengatakan presiden terpilih Prabowo, terpilih Persidia mungkin ya. Prabowo akan menang apabila dirinya menang di Pilgub Jakarta. Sebab Jakarta akan diurusi oleh koalisi. Koalisi apa ya? Koalisi rakus. Ya, rakus. Ridwan Kamil Suswono itu yang dari PKS itu, Partai Kepengen Sejahtera itu. Partai Kepengen Sejahtera, partai kupu-kupu siang. Berharap bertaruh berjiwa raga, dia tahu hanyalah nyambung nyawa. Partai taunya cuma makan minum berak, taunya cuma itu doang. Makan minum berak berkuasa. Nggak punya idealisme, nggak punya prinsip. Ngeri ini partai, ya kan? Kalau umat aja dihianatin, apalagi rakyat, ya kan? Kalau Islam aja dihianatin, apalagi umat, ya kan? Ngeri ini partai. Pura-pura doang, kedok doang agama, ya kan? Padahal isinya, otaknya, kepalanya cuma manfaat atau tidak, maslahat atau tidak, ada kepentingan atau enggak. Cuman itu doang isi kepalanya, nggak ada lagi yang lain gitu kan? Nggak ada standarisasi halal haram, nggak ada standarisasi wajib sunnah mubah makruh haram, nggak ada. Tujuannya bukannya ridho Allah, tapi ridhonya Prabowo, ya kan? Ngeri. Prabowo kan dulu diusung PKS. Diusung PKS dulu. PKS diusung dulu Prabowo 2019, ya kan? Kalau udah tahu ngusung Prabowo 2024 kenapa main sandiwara, ya kan? Dunia ini panggung sandiwara. Pura-pura perubahan, taunya perutnya yang berubah.
Perutnya yang berubah ya kan? Berubah, pura-pura dukung Anies, pura-pura perubahan. Ketika udah terpilih, ketika sudah memanfaatkan nama Pak Anies Baswedan untuk mendulang suara, untuk banyak yang milih calegnya, Anies ditinggalin rame-rame oleh koalisi perubahan, PKB, Nasdem, PKS. Ngeri. Cuman manfaatin orang doang, karena wajar. Partai kupu-kupu siang ini asasnya cuman manfaat gitu kan, bukan asas Islam. Kalau asas Islam itu cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi Pak Anies gak bakal ditinggalin. Karena ukhuwah, ikatan persaudaraan itu berdasarkan akidah, bukan berdasarkan manfaat, bukan berdasarkan kepentingan. Kita bacain aja beritanya, saudara. Menurut Ridwan Kamil Suswono atau disingkat Rakus, ya kan? Kalau kami menang, insya Allah berarti presiden bawa nama Allah lagi, udah kepepet bawa nama Allah. Giliran jalanin pemerintahan nggak pakai syariat Allah, ya kan? Giliran ini kepepet, giliran ada masalah, kebentur, bawa nama Allah. Nah, Ridwan Kamil mencatut nama Allah, ya kan? Insya Allah kalau kami menang, Prabowo juga satu profesi, sama-sama koalisi. Koalisi apaan? Ya kan? Nantinya, nah itu yang penting, beliau tenang. Nah, beliau tenang. Beliau yang mana? Rakyat lurusin, rakyat Jakarta biar tenang. Gimana caranya? Bukan Prabowo yang tenang gitu. Otak dipakai dong, otak. Nggak otak banget loh. Lu mau jadi gubernur pilihan rakyat tapi lu minta restu Prabowo biar tenang. Lu otak lu mana? Otak lu apa kabar otak gitu kan. Kemudian dia mengatakan, yang orang jejak digitalnya bikin gaduh ini mengatakan Prabowo akan tenang dan fokus urus Jakarta bila diurus koalisi. Beliau fokus Jakarta diurusi koalisi. Yang kebetulan saya juga ketua bla bla bla. Nggak penting lu siapa. Mau ketua kayak mau wakil kayak mau apa, nggak penting. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu orang yang bertakwa. Lu bodo amat lu mau ketua ini, ketua itu, bodo amat, nggak ada urusan. Nah, lu sejauh mana takwa lu di hadapan Allah, bukan di hadapan Prabowo. Prabowo itu cuma makhluk. Dia itu nggak akan bisa jadi alkoholik gitu loh. Jadi nggak usah taat, tunduk patuh, nyembah Prabowo, nggak usah. Lebay itu namanya. Kemudian Ridwan Kamil juga mengatakan dirinya tak melamar pilgub melainkan ditugaskan. Ditugaskan, nggak melamar, ditugaskan. Atau jual diri, bisa juga jual diri. Nih mau jual diri ya kan, mau jadi gubernur bisa juga, ya kan, nggak ditugaskan atau jual diri atau gimana? Menurut saudara gimana? Ridwan Kamil ini nggak disuruh, ya kan? Atau dia ini ditugaskan atau dia jual diri? Komentar di kolom komentar. Dia mengaku lebih nyaman di Jawa Barat, katanya alasannya bla bla bla. Kalau pakai prinsip, kalau pakai idealisme, seseorang itu, muslim itu, ya kan, tuh lihat Pak Anies, dia nggak mau ada di Jabar. Karena beliau udah identik dengan Jakarta. Tapi dia ini udah identik dengan Jabar, tiba-tiba di Jakarta. Apa kabar otak, gitu kan. Namun RK mengaku mendapat perintah arahan dari Prabowo bahwa Jakarta butuh teknokrat setelah tidak jadi ibu kota. Masih ibu kota Jakarta menurut Al-Fakir, ya kan? Mungkin menurut saudara bisa juga. Menurut saudara, Jakarta tetap ibu kota sampai kiamat. Karena Jakarta itu ada dinaungi banyak. Ada Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi. Sedangkan IKN, ya kan? IKN itu disanggah, ditopang sama apa? Sama hutan. Sama siapa? Sama siapa lagi penghuni hutan gitu. Sama siapa? IKN itu, ya kan? Siapa? Ibu kota apaan? Apanya ibu kota? Ya kan? Urus aja dulu, ini persoalan rakyat. Makan minum rakyat. Itu jualan di mana-mana, online. Retail, sektor real, ya kan? Malah tergerus dengan adanya sektor non-real. Sektor non-real, transaksi di luar, jual beli yang notabene sudah kita terapkan berlama-lama, udah berpuluh-puluh tahun. Ada uang, bayar, cash, segala macam. Tiba-tiba diganti. Transaksi jual belinya dengan online, COD, online. Kan jadinya kasihan yang glodok. PGC itu tergerus kan gitu jadinya, ya kan? Jadi nggak ada cerita. Nggak ada cerita kalau urusin rakyat aja nggak bener, nggak becus. Ia mau jadi pejabat, nggak ada cerita. Pejabat itu bukan seperti itu, bos. Bos siapa namanya? Rakus Ridwan Kamil Suswono. Rakus kan kalau disingkat bisa juga kan? Bisa aja kan, kadang netizen kayak gitu ya kan. Kekuatan Rakus nggak make sense, nggak bisa. Jakarta itu nggak bisa dipimpin oleh orang Rakus. Jakarta itu harus dipimpin ya kan oleh orang yang notabene punya otak, punya kemampuan, punya kapasitas, bukan cuman elektabilitas. Nggak penting elektabilitas dan nggak penting yang namanya isi tas, nggak penting. Yang penting itu adalah kemampuan, bagaimana lu, sudut pandang lu, ya kan, kemampuan lu ngurus rakyat Jakarta, gimana daya belinya supaya menurun, supaya naik, ya kan, malah nurun, coba. Itu PGC, itu apa, itu namanya preketek, glodok, itu mall-mall gede, itu retail, apa sih namanya, grosir, itu hidupin lagi. Itu online, tutup semua. Apa, TikTok Lab, apaan TikTok Lab? Produk dari Tiongkok, produk dari asing, malah membanjiri, ya kan, retail. Di sini itulah letak otak. Kalau mau jadi gubernur Jakarta, pakai otak, bukan pakai isi tas, gitu kan. Bukan pakai elektabilitas, pakai otak.
Kepemimpinan itu nggak sesederhana itu. Prabowo. Pokoknya Prabowo nanti tenang, Prabowo tenang, tenang gigi, tenang. Rakyat itu jamin, rakyat Jakarta, woi, ntar dipimpin sama Aing, bakal menang, bakal sejahtera. Begitu rakyat Jakarta lu janjiin. Kenapain Prabowo lu janjiin? Aduh, ngeri. Dipimpin ku Aing sia, bakalan Jakarta, bakal sejahtera. Gitu, kok Prabowo tenang? Kalau RK menang, ntar Prabowo tenang. Gimana cara mikir otaknya gimana? Jangan jadi pemimpin itu jadi pemimpin jadi-jadian gitu loh. Di satu sisi katanya pro rakyat, tapi di satu sisi menakut rakyat, ngeri. Nah, bagaimana menurut saudara? Komentar dah tuh di kolom komentar. Berani sekali nih Ridwan Kamil menjanjikan sesuatu yang dia faktanya belum ada. Dia faktanya belum jadi gubernur. Dia menjanjikan supaya Prabowo tenang, koalisinya diurus bla bla bla. Rakyat itu yang harus dijanjiin gitu kan. Jangan sampai penipu teriak penipu gitu kan. Jangan sampai pendusta teriak pendusta gitu kan. Bukankah dilakukan oleh Ridwan Kamil jejak digitalnya yang banyak itu ngeri-ngeri sedap itu. Dibilang Dewan Penipu Rakyat ya kan. Dibilang Jakarta orangnya begono begini. Buat apa? Nggak butuh yang kayak gitu. Tenggelamkan. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.